Halo teman-teman, pada video ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk mengulik tentang potensi bakteri asam laktat dalam produksi isoflavon aglikon sebagai senyawa antioksidan pada fermentasi susu kedelai. Dengan berkembangnya zaman, maka akan terjadi perubahan kehidupan manusia di segala aspek yang dapat menimbulkan baik dampak positif maupun negatif. Dampak negatif yang dialami manusia seperti perubahan lingkungan yang semakin tercemar, perubahan pola hidup seperti merokok dan gaya hidup konsumtif, serta perubahan pola makan yang tidak sehat dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia. Gangguan kesehatan tersebut seperti timbulnya penyakit degeneratif. Penyakit ini timbul seiring dengan proses penuaan akibat dari kemunduran fungsi sel pada tubuh, serta digolongkan ke dalam penyakit yang tidak menular. Data pada tahun 2016 menunjukkan bahwa sekitar 71% penyebab kematian di dunia disebabkan karena penyakit ini. Contoh penyakit degeneratif yaitu penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Salah satu upaya untuk menekan penyakit ini adalah dengan mengkonsumsi bahan pangan yang kaya akan antioksidan. Pasti tak asing bukan dengan kata antioksidan, tapi mari kita mengingat lagi apa itu antioksidan. Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi oleh radikal bebas pada molekul seperti lipid, protein, DNA, dan karbohidrat yang terdapat di dalam sel. Radikal bebas ini merupakan suatu komponen atom ataupun molekul yang mengandung elektron tidak berpasangan pada orbital terluarnya, sehingga radikal bebas ini bersifat sangat reaktif, toksik, dan tidak stabil. Radikal bebas ini dapat mengganggu sintesis DNA, lapisan lipid, produksi enzim, dan mempengaruhi pembuluh darah pada manusia. Salah satu sumber antioksidan alami adalah kacang kedelai. Hal ini dikarenakan kacang kedelai mengandung senyawa isoflavon, yaitu senyawa fenolik golongan flavonoid yang dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Isoflavon yang terkandung dalam kedelai sebagian besar berada dalam bentuk inaktif, yaitu bentuk glikosida yang berkonjugasi dengan senyawa gula melalui ikatan O-glikosidik. Bentuk aktif dari glikosida ini adalah bentuk aglikon atau yang dikenal dengan isoflavon aglikon. Senyawa ini diperoleh dari pelepasan glukosa dan glikosida sehingga pada bentuk ini tidak terikat dengan senyawa gula. Aktivitas antioksidan tertinggi dari senyawa isoflavon ketika dalam bentuk aglikon. Selanjutnya, untuk menghasilkan senyawa isoflavon aglikon dapat melalui proses fermentasi. Selama proses fermentasi, ikatan O-glikosidik akan dihidrolisis oleh enzim beta-glukosidase sehingga akan terbebas dari senyawa gula dan terbentuk isoflavon aglikon atau bentuk yang tidak terikat dengan gula. Pada proses fermentasi membutuhkan mikroorganisme, salah satunya yang berpotensi adalah bakteri asam laktat karena dapat menghasilkan enzim beta-glukosidase. Bakteri asam laktat merupakan kelompok bakteri yang dapat menghasilkan produk metabolit asam laktat dan bakteriosin yang bersifat antibakteri. Contoh bakteri asam laktat yang ingin diketahui potensinya adalah Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, dan Lactobacillus plantarum. Dalam proses identifikasi metabolit isoflavon aglikon menggunakan HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Pada metode HPLC akan dilakukan pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Prosesnya yaitu pelarut yang merupakan fase gerak akan dipompa menuju kolom kromatografi. Kemudian, sampel diinjeksikan melalui injektor dan akan masuk ke dalam aliran fase gerak dan terbawa masuk ke dalam kolom. Di dalam kolom mengandung komponen yang berperan sebagai fasa diam. Kemudian akan terjadi pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya, sehingga setiap analit akan keluar dari kolom dengan kecepatan yang berbeda-beda dan kemudian akan dideteksi oleh detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram. Pada kromatogram, jumlah peak menunjukkan jumlah komponen, sedangkan luas peak menyatakan konsentrasi komponen.
Sehingga dapat ditarik tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, menentukan konsentrasi isoflavon aglikon pada susu kedelai yang difermentasi oleh bakteri asam laktat serta pada susu kedelai yang tidak difermentasi. Yang kedua, menentukan aktivitas antioksidan dari ekstrak hasil fermentasi susu kedelai oleh bakteri asam laktat serta pada susu kedelai yang tidak difermentasi. Kemudian dapat dihipotesiskan bahwa yang pertama, konsentrasi isoflavon aglikon pada susu kedelai yang difermentasi lebih tinggi daripada susu kedelai yang tidak difermentasi, dengan konsentrasi isoflavon aglikon tertinggi dihasilkan oleh Lactobacillus acidophilus. Dan yang kedua, aktivitas antioksidan pada ekstrak hasil fermentasi susu kedelai lebih tinggi daripada susu kedelai yang tidak difermentasi, dengan aktivitas antioksidan tertinggi dihasilkan oleh Lactobacillus acidophilus. Lalu, bagaimana ya metodenya? Mari kita lihat. Prosesnya yang pertama akan dilakukan persiapan inokulum pada medium MRS. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan umur inokulum optimum yang akan digunakan untuk proses fermentasi. Pada penelitian ini akan menggunakan kultur Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, dan Lactobacillus plantarum. Kemudian akan dilakukan pembuatan susu kedelai dan dihasilkan 100 ml susu kedelai. Lalu 10% V per V dari inokulum akan diinokulasikan ke dalam 50 ml susu kedelai dan dilakukan fermentasi selama 48 jam. Setelah proses fermentasi, maka akan dilakukan penentuan konsentrasi isoflavon aglikon yang terkandung di dalam susu yang telah difermentasi dan susu yang tidak difermentasi menggunakan HPLC. Dan terakhir, akan dilakukan uji aktivitas antioksidan pada kedua jenis susu kedelai tersebut dengan metode FCR atau Volin Child-Culture Reagent dan metode DPPH atau Divinyl Picrihidasi. Berikut adalah data yang ingin dihasilkan dari penelitian ini. Yang pertama, konsentrasi isoflavon aglikon pada susu kedelai yang difermentasi dan tidak difermentasi melalui HPLC. Yang kedua, presentase kapasitas antioksidan melalui uji aktivitas antioksidan dengan metode FCR. Dan yang ketiga, presentase inhibisi DPPH atau senyawa radikal bebas melalui uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Pada bagian ini akan ditunjukkan mengenai rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk penelitian ini. Dengan total biaya yang diperlukan sebesar Rp5.128.000 dengan rincian sebagai berikut. Setiap bertambahnya umur, kita selalu berdoa agar diberi umur yang panjang. Namun, kita lupa akan pentingnya menjaga kualitas hidup. Menjadi tua tidak selalu menyakitkan bila masa muda menjalani hidup yang sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi, contohnya